Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh, Bi? Ya, Oh, kopi nih. Enak nih sambil nyantai minum kopi. Kok nggak minta tolong Umi sih? Ya kan ini buat Umi, Abi yang buatin. Ya Allah. Makasih Sekali-sekali ya. atuh Abi yang buatin. Masya Allah. Makasih banyak. Ya, Abi. Umi lagi lihat-lihat HP, ternyata ada pertanyaan nih lewat video buat Abi. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahria Sukiman, saya dari Limboto. Mau bertanya sama Abi Raja, apa hukumnya menimbun barang yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga hilang dari pasaran? Kemudian dia menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Terima kasih atas jawabannya Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jadi memang Islam itu adalah agama yang memperhatikan sisi kehidupan sosial. Jadi bukan hanya kehidupan individu saja yang diatur, yang dikenal dengan istilah ahwal asyaksiyah, tentang pernikahan, perceraian, khulu dan seterusnya, rujuk. Tapi juga Islam adalah agama yang memperhatikan kemaslahatan umum, ya. Jadi termasuk bagaimana Islam itu menjamin semua kebutuhan pokok itu harus terpenuhi di dalam kehidupan masyarakat. Betul. Oleh karena itu dalam syariat Islam dilarang yang namanya menimbun. Menimbun ini istilah fikihnya adalah al-ihtikar, ya. Al-ihtikar. Al-ihtikar. Ya. Ihtikar itu artinya menimbun makanan pokok atau bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Rasulullah SAW mengatakan man ihtakara fahuwa khati. Siapa yang menimbun barang maka sungguh dia telah berdosa, ya. Nanti Abi bacakan ini dalil-dalilnya ada secara lengkap, ya. Karena memang sekarang ini masyarakat lagi menjerit dengan langkanya minyak goreng, ya. Bener banget, makanya sekarang kan Abi perhatikan kan, Umi masak apa, sering masak apa? Betul. Sayur, tumisan, goreng-goreng itu jarang. Meskipun sehat juga, ya. Cuma karena minyak goreng itu sudah dimasukkan ke dalam sembako 9 bahan pokok, oleh karena itu dia termasuk jenis barang yang haram untuk ditimbun. Ya. Kita bacakan, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat masyarakat, khususnya orang-orang yang suka menimbun, ya. Kita tidak tahu, kita tidak bisa membaca siapa yang bermain di balik kelangkaan minyak goreng ini. Setelah pemerintah menurunkan harga, justru menjadi langka dari peredaran, ya. Menjadi sulit ditemukan di pasaran. Jadi Rasul mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyahtakirat ta'am, ya. Rasul melarang untuk menimbun makanan, ya. At-ta'am di sini adalah makanan pokok, ya. Oh, begitu ya. Minyak itu memang bukan makanan, tapi dia bagian daripada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari makanan. Untuk menggoreng, ya, untuk membuat sambal dan lain-lain, ya. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu taala. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ihtakara fahuwa khati. Siapa yang menimbun barang maka sungguh dia telah berdosa, ya. Ada juga riwayat yang datang dari Al-Asram dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dia berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyahtakirat ta'am. Rasul Rasul melarang untuk menimbun makanan. Wa ayyuma ahlu arsatin, ini dalam hadis lain, wa ayyuma ahlu arsatin asbaha fihim ru'um ja'iun faqad bari'at minhum zimmatullah. Jadi tidaklah ada satu penduduk negeri yang ketika mereka berada di pagi hari dan ada orang yang kelaparan di tengah-tengah mereka, faqad bari'at minhum zimmatullah. Allah telah berlepas diri dari mereka, telah terlepas jaminan Allah dari kehidupan mereka. Artinya berdosa semuanya. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah itu harus turun tangan. Pemerintah harus mengontrol bagaimana pasokan minyak kelapa itu tersedia di lapangan atau di pasaran. Kemudian
ada juga riwayat lain, man ihtakara yuridu ayyataghala biha. Siapa yang menimbun barang ya dengan tujuan untuk menaikkan harga barang tersebut. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan Nah, yang sesuai tadi dengan itu. pertanyaan dari si Ayu tadi. Gimana, Bi? Gimana? Ya, man ihtakaru yuridu ayyataghala biha 'alal muslimin fahuwa khati'un wa qad bari'at minhu dhimmatullah. Siapa yang menimbun barang dengan tujuan untuk menjualnya kembali dengan harga yang sangat mahal, dan ini menyulitkan masyarakat tentunya ya. Masalahnya sudah diturunkan harganya oleh pemerintah, kemudian para pemain ini mereka timbun sebanyak-banyaknya, lalu mereka jual dengan harga yang tinggi, dengan harga yang mahal, 2 kali lipat. Fahuwa khati'un, maka si penimbun ini telah berdosa, wa qad bari'at minhu dhimmatullah, dan Allah telah berlepas diri dari dia. Wah, mudah-mudahan dengan pertanyaan Ayu ini insyaallah akan menjadi pencerahan ya buat para penimbun, dan paling tidak kepada para penguasa yang saat ini sedang menjabat, mereka bisa manfaatkan jabatannya sebaik-baiknya ya untuk mengontrol pasokan minyak kelapa ini agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab di mana-mana masyarakat sekarang menjerit ya. Betul. Terutama teman-teman Umi di luar daerah pun curhatannya sama tentang minyak dan minyak. Betul. Terus Bi, gimana hukum orang yang menimbun tapi misalnya gini, 2 bulan sebelum Ramadan dia menimbun minyak goreng misalnya. Tapi pada saat itu pasokan minyak goreng untuk orang-orang itu normal. Normal. Gitu. Jadi harganya normal, semua pasokannya terpenuhi. Betul. Ya. Tapi Untuk niatnya dia menimbun tetap untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Gimana, Bi? Memang begini, tidak semua menimbun itu diharamkan oleh agama. Menimbun itu ada 2. Menimbun yang memang dengan tujuan menyulitkan masyarakat. Oh, gitu. Ya. Harganya normal kemudian dia jual 2 kali lipat. Ya, sudahlah mahal, langka juga barangnya. Sulit untuk ditemukan. Kalau mahal tapi banyak pasokannya kan masih bisa ditolerir. Tapi ini sudah harganya tinggi, sulit ditemukan di pasaran. Makanya ini menyulitkan masyarakat ya. Ilhaqud darar bin nas. Ini dilarang dalam agama. La darar wa la dirar. Tidak boleh menyulitkan dan memudaratkan masyarakat ya. Untuk menimbun itu ada syarat-syaratnya nggak, Bi? Oh iya. Penting juga diketahui untuk menimbun itu memang ada syarat-syaratnya. Tidak semua menimbun menjadi haram ya pastinya. Menimbun yang diharamkan oleh agama itu pertama jika yang ditimbun adalah bahan makanan pokok. Ya, kalau bukan bahan makanan pokok maka tidak termasuk menimbun. Misalnya dia menimbun apa? Pakaian atau menimbun emas. Begitu ya. Kemudian dia jual lagi karena emas itu bukan makanan pokok ya tidak masalah. Ditimbun begitu ya. Tapi dalam madhab Imam Malik ya, ulama-ulama madhab Maliki juga ada satu ulama Abu Yusuf dari kalangan madhab Abu Hanifah, itu mereka berpendapat bahwa semua barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, tidak harus makan pokok, yang menjadi kebutuhan masyarakat kalau ditimbun dan itu menyulitkan masyarakat itu menjadi haram. BBM contohnya, Bia. Iya, BBM. BBM itu kan bukan ini, bukan makanan pokok. Tapi kalau dia ditimbun lalu dijual dengan menyulitkan masyarakat, ini menjadi haram. Berarti dia terkenanya dalam madhab Imam Malik, begitu ya. Adapun jumhurul ulama ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ihtikar menimbun itu tidak terjadi kecuali dalam makanan-makanan pokok, bahan makanan pokok. Termasuk ini minyak ini ya. Syarat yang kedua, dikatakan seseorang menimbun dan menimbunnya menjadi haram tatkala dia beli barang itu. Jadi dia membeli barang lalu dia mau menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi pada saat semua orang-orang tercekik, kesulitan mencari barang itu. Adapun kalau hanya sekedar pemberian, misalnya dia dapat hibah dari orang tuanya, dari hibah dari bosnya 1 atau 10 ton beras ya. Katakanlah dia dapat hibah 10 ton beras, lalu dia simpan karena kalau mau dijual kebutuhan masyarakat terpenuhi semuanya. Dia simpan sampai kemudian beras tersebut naik harganya, dia jual. Ya, dia dapat keuntungan dari situ. Karena itu adalah barang hibah lalu dia jual, maka tidak menjadi haram ya. Dia menimbun memang tapi tidak haram. Kenapa? Bukan lewat jalur pembelian. Dia tidak membelinya, cuma dihibah atau dikasih. Begitu. Iya, jadi dia kepikiran untuk menjual ini karena banyak nih gitu. Iya, betul. Betul. Masih berkaitan dengan pertanyaan tadi ya si Ayu tentang
menimbun. Pada saat orang-orang membutuhkan barang waktu itu, Sayyidina Utsman punya barang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Datang bisnismen lain, dia bilang, "Wahai Utsman, bagaimana kalau saya beli dengan harga 200%?" Sayyidina Utsman mengatakan, "Ada yang menjanjikan saya lebih mahal dari itu." Datang orang ketiga sampai yang keempat, "Gimana kalau saya beli 400%?" Sayyidina Utsman mengatakan, "Ada yang menjanjikan saya lebih jauh daripada itu." Nggak tertarik dia Nggak dengan tertarik. tawaran-tawaran itu ya. Lalu dia bilang, nggak mungkin. Nggak mungkin ada yang mau beli 4 kali lipat dari harga yang kamu beli itu. Utsman mengatakan, "Ada. Dia menjanjikan saya 700 kali lipat." Masya Allah. Ya. Oh, kembali ke Ya. ayat di surah Al-Baqarah itu Ya. ya. Jadi 7 kali lipat ya. Dia menjanjikan saya 7 kali lipat. Ini Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi orang berdagang itu sebenarnya dia bukan hanya berurusan dengan manusia, tapi juga berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam berdagang butuh ketakwaan. Ya. Andai semua orang pedagang dan Iya. pembeli bertakwa, Ia Masya bertakwa, maka tidak ada kecurangan di dalam jual beli. Orang kalau tidak punya takwa di dalam berdagang, maka dia mudah sekali menipu orang. Ya, entah dia mengurangi takaran atau timbangan. Dan karena itu dalam masalah berdagang, Allah menyiapkan surat khusus untuk mereka, para pecundang dan orang-orang yang suka curang di dalam jual beli, menakar dan menimbang. Al-Mutaffifin, Surah ya. Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi orang itu kadang-kadang giliran dia yang membeli, dia tidak mau dikurangi. Tapi kapan dia menjual, dia suka mengurangi takaran atau timbangan. Nauzubillah min dzalik. Jadi begitu ya. Oke, Iya. makasih Bi ya. Iya, Ini kopinya sama-sama. udah dingin. Ya silakan minum. Minum dulu ya. Itu kan buat Umi.